Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Rohmai Channel. Mohon di like, subscribe, dan share. Terima kasih. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Gerah-gerah mengambil kipas sambil makan gorengan betok. Bini marah utang belum impas, bapaknya mikirin janda yang montok. Ya Rabbi bil ke Ciawi membeli botol empok maya isiin minyak. Orang laki emang pada getol, belum kaya bininya. Ya Rabbi bil Mustafa Allahumma sholli wa sallim wa barik. Belah pojok lagi begini baik no, enggak diaminin no. Mau nambah bininya dia no. Mbak, oi. Ya elah. Ini aminnya kenceng nih. Kalau saya yang belum salam, kemudian saya pantinin, pasti aminnya kenceng. Haji Sulam makan sop iga, yang jawab salam saya doain biar pada masuk surga. Kenceng lempengan surga Ustaz. Makan kue talam, makannya digigit. Yang jawab salam saya doain biar pada banyak duit. Lempengan surga sama duit, aminnya kenceng tuh Bib. Beli nasi ulam pakai rantang, di bawah rantang ada buah nanas. Yang jawab salam saya doain yang punya utang biar pada lunas. Aminnya kenceng, utangnya banyak. Hidup enak ya Pak. Pak, lu utang kagak, betul. Duit banyak. Masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang muslim mengucapkan salam kepada muslim yang lain, kemudian ia menjawab salam itu, maka malaikat akan mencatat baginya sebanyak bersolawat 70 kali. Amin nggak Pak? Amin pakai disuruh sih dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidaqi wal wafa. Sadaqallah wa sadaqa rasulullah. Hadratul mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, para kiai, para habaib, para tuan-tuan guru, wabil khusus pengurus Masjid Darul Muballighin bersama jajarannya, pengurus DMI, MUI, Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere, yang dimuliakan oleh Allah, jamaah semuanya yang dari musolah, dari masjid datang ke tempat ini, mudah-mudahan ya ban motor kita nanti jadi saksi kebaikan di hadapan Allah. Amin ngapa? Ya Rabbal. Tadi beliau sambutan cakep. Ya, cakep beliau sambutan, mewakili DMI dan MUI. Saya tanya sekarang, ini sekelurahan ini, subuhnya? Hah? Sekelurahan Gandul. Saya tanya ada berapa jumlah sekelurahan Gandul? Agak kehitung ya? Ah? Oh iya, jangan dikata ngapa, udah biarin aja. Iya. Ini mah paling satu RT ini mah. Kebetulan Bapak, mohon maaf, Al-Fakir diamanatkan oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Depok. Kebetulan saya 2 periode yang lalu menjadi Ketua Komisi Fatwa MUI Kecamatan Pancoran Mas. Udah nyerah saya. Didorong lagi. Jadi lagi kita. Di Kecamatan Pancoran ilmunya mah kagak. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Tadi saya berangkat alhamdulillah 3:30 pagi. Demi Allah, demi Rasulullah, saya belum tidur. Biasanya memang saya tidur habis subuh. Jadi begitu saya alhamdulillah, dari Cagar Alam, tahu Pak Cagar Alam? Tahu ya? Cagar Alam. 6 hektar tuh Pak, 6 hektar. Cagar Alam. 6 hektar tuh. Cagar Alam. 6 hektar tuh. Saya mau jual kagak laku-laku sama Ginari. Sertifikatnya di Belanda. Alhamdulillah berangkat. Begitu sampai Mampang, tahu Pak Mampang? Mampang. Sebelum masuk kemari Mampang. Situ Mampang tuh. Tahu ya? Hujan Pak, gerimis. Kesian deh loh. Mepet. Kita ngaup. Kalau bahasa kerennya ngaup. Neduh. Ya. Munajat kepada Allah. Ya Allah, saya mau dakwah. Kalau engkau ridha ya Allah, hentikan ini hujan. Alhamdulillah Pak. Ya. Alhamdulillah. Suzon aja jadi orang. Saya berangkat kemari dalam keadaan gerimis Pak. Alhamdulillah. Lihat. Setetes air hujan pun tidak mampir. Di sorban saya, di jas saya. Di sarung saya karena saya pakai jas hujan. Jas hujan. Tahu pisan orang sini Pak ya. Parah bener ah. Pakai jas hujan. Alhamdulillah ya. Ini hari, ini pagi, tanggal berapa Pak? Iya, kalau Masainya menghafal bener. Bulan hijriahnya, bulan Islamnya bulan apa nih Pak? Bulan apa? Habis bulan Rajab bulan? Habis bulan Syaban bulan? Habis Ramadan bulan? Habis Syawal? Kumis doang melintang, dada berbulu. Tidur celentang kentut melulu. Mandek dia. Sekarang saya tanya Pak, habis bulan Januari 3 bulan kemudian bulan apa? Tuh hafal pisan. Desember 3 bulan sebelumnya bulan apa? 3 bulan sebelum bulan Desember. Hafal. Ya. Habis bulan Rajab bulan. Ya ilah, bulan Syawal mau lebaran aja. Habis bulan Rajab bulan. Habis Syaban masuk. Habis Ramadan masuk. Habis Syawal. Julqa'dah dulu bro, Julqa'dah. Baru Zul. Masuk ke awal Muhar. Kemudian Sah. Kemudian Rabius, Jumadis, begitu. Ya, kayaknya songong ngerti. Habis Jumadil awal apa? Ya, percuma dah gue doakan di sini. Ya, alhamdulillah Pak ya. Ini bulan-bulan Rajab. Roman ini luar biasa ini, jamaah sini mah. Gandul, saya tanya nih kompak kagak? Saya tanya Pak izin ya. Jawabannya kompak apa kagak? Saya rasa masih segitu banyak orang kagak ada dah yang kompak jawabannya. Serius ini mah. Kalau saya tanya bersihan mandi apa wudhu Pak? Hei, saya tanya bersihan mandi apa wudhu? Mandi apa wudhu? Mandi. Sono mandi apa wudhu? Tuh kan. Lihat Kiai, lihat Habib. Di sebelah sono mandi. Sebelah sini wudhu. Ada yang cari aman, diem aja kagak jawab, diem aja. Mandi apa wudhu? Wudhu apa mandi? Serius ya? Awas kalau berubah. Gua kepret lo kan. Gue belum tidur nih, serius. Ya. Yang mandi Pak, betul. Enggak nanya begitu, lemes pisan dia nih. Yang mandi, jawaban mandi tadi siapa? Yang jawaban mandi? Tadi banyak banget. Iya, jangan berubah yang mandi ya. Ya Pak, mandi bersih banget ya? Iya, bersih kan? Sebersih-bersihnya mandi, kalau kita mau sholat nggak wudhu, sholatnya sah nggak? Berarti bersihan mana?
Gak gelap. Belum apa-apa udah berubah. Masya Allah. Yang wudhu tadi mana yang wudhu? Yang jawab wudhu mana tadi? Ente, jangan berubah ya. Jangan berubah. Wudhu yang wajib, yang dibasuh, anggota kita ada berapa? Ya, dia kagak jawab. Ada pertama mu, kedua ketiga, keempat kumur sun, kuping. Betul ya? Kalau yang jawabannya bersihin wudhu. Ya, kira-kira kalau kita mandi perut kita kena kebasuh. Tapi kalau wudhu perut kita kena nggak? Berarti bersihan mana mandi sama wudhu? Hah? Tuh jawab lain lagi. Payah. Baru ditanya begini. Wudhu apa mandi? Perkaranya yang membedakan bukan karena bersihnya wudhu atau mandi. Tapi yang membedakan adalah doa. Betul? Betul? Kayaknya ragu banget ini. Betul? Percaya? Yakin? Pak, kalau kita ngelihat ada orang lagi bersihin kaki, dia nggak pakai doa, berarti bukan lagi wudhu, lagi cuci. Betul? Jangan ngablak baik, Bang. Orang orang lagi basuh muka, tapi nggak pakai wudhu dia. Kita lihat cuma itu berarti namanya lagi cuci. Kalau wudhu semuanya ada doa. Ada doanya, itu yang membedakan, bro. Jelah, bro, bahasanya. Ini masalah ya. Ini kalau saja nih kita subuh di setiap masjid, setiap musola kayak begini nih. Apalagi kayak sholat Jumat. Cakep udah. Ya. Tadi kebetulan saya nggak sempet di sini di Masjid Nurul Ihsan. Beliau nih imamnya, Nurul Ihsan. Demi Allah tadi saya di sana, di belakang beliau persis. Beliau baca surat yang pertama Ad-Duha, yang kedua Al-Insyirah. Ya, Mbak ya, Pak Haji. Orang tidak sholat di situ. Apa yang gua kata tadi? Astagfirullahaladzim. Itu Masjid Nurul Ihsan bagaimana kurang gede? Betul. Di pinggir jalan. Saya kira buru-buru nih. Begitu masuk, wow. Baru berapa orang yang sholat fajar. Begitu masuk beliau, sawu sufufakum fa inna tasbihatas sufuf. Minta memisolah. Nengok ke belakang saya. 2 saf. Yang separoh bocah. 2 saf. Masjid gede begitu, Nurul Ihsan. Maaf ya, Pak. Nurul Ihsan. Nurul Ihsan ini. Kan speakernya kedengeran kemarin nih. Jadi kalau kita belum kemari dari sono di duluan tuh. Kalau dari sono kita duluan nih mau balikin duluan. Baru ke sono. Beda RT ya, Pak? Beda RT situ. Nurul Ihsan ini yang ini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillah. Pakai dikatah lagi dah. Ya, cakep tuh tadi tuh ya. Al-Insyirah. Jadi Pak, kita kalau jadi imam harus tahu diri, harus bijak. Di tengah-tengah masyarakat kita ada orang yang getol salat subuh, getol salat berjamaah. Tapi hari Senin dia kan harus ngantor. Habis subuh dia harus sudah siap-siap. Begitu datang ke masjid musola, ngimamin tuh imam, surat yang dibaca Al-Waqiah. Rakaat pertama. Rakaat kedua Ar-Rahman. Udah tuh orang. Bimbang, ragu. Udah hajar aja belesikat. Kulhu, kuliah. Kenapa sih? Betul. Kan kadang-kadang sok tahu. Ya. Kata tuh imam, kata tuh mamung begini, dah imam dia. Gak lagi lain. Kuliah kulhu. Tuh imam denger. Di jamaah gue bilang begini, gue sikat ntar. Walaupun 3 ayat.
Gue baca Al-Kautsar. Inna atainakal kautsar. Washolli li rabbika wanhar. Inna, kata dia nih. Inna, kan tadi udah inna. 10 menit masih inna. Inna, makmumnya udah kadung kesel. Imam, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baca kuliah begitu. 10 menit masih begitu aja. Ya, dia mah biasa ini atau ina tuh sama Anas. Dia baca kuliah ribet. Kuliah ayyuhal kafirun la budu ma ta'budun wa la antum ma'buduna ma'bud wa la na'budu ma batum wa la antum ma'buduna ma'bud wa la na'budu ma batum wa la antum ma'buduna ma'bud wa la na'budu ma batum wa la antum ma'buduna ma'bud. Imamnya udah kedung gedeng. Ya, kata makmum begini, mam, lakum. Imam ini baru ya, karena nggak tapi hafal. Lakum dinukum waladhdallin, diaminin lagi amin. Astagfirullah. Yang begini ya harus tahu diri jadi imam. Betul. Ini sholat subuh, sholat yang paling berat, betul. Kata beliau tadi, betul. Hah? Apaan, Mbak? Oh gitu. Masya Allah. Ya kalau sohib begitu ya enggak, kisbai. Ya bahasa kita kisbai. Pak kalau bahasa Inggris mah ontong diaru-aruin. Ya kayak beliau ini tadi Rasul Baromis kalau bahasa Arabnya. Kalau di bahasa Inggrisin pembawa acara itu Master of Ceremony. Ya ilahilah, jelek-jelek begini juga udah pernah ke Turki turunan kidul. Saya kalau ditanya, Kiai, emang kalau kucing mati bahasa Inggris apa? Black-headed. Black apa black? Kucing mati, kucing hitam mati. Jadi, gue dikatain goblok secara gak langsung. Ntar gue cipok nih. Alhamdulillah. Maka sholat subuh ini sholat yang Masya Allah paling berat, betul. Di daerah saya Pak, ada 2 orang nggak pernah sholat subuh. Tumbenan dia insaf. Hah? Iya tumbenan, maksudnya dia mau sholat. Akhirnya 5:30. Juga udah tengah bolong ya, tapi biarin dah. Ya, DKM saya bilang, mau ngapain? Mau sholat Ustaz. Iya tapi gue udah mau tutup nih masjid. Udah kesiangan. Tapi gue tungguin karena lu niatnya baik. Gue tungguin loh. Sekarang gue tanya biar gue gak sia-sia nungguin. Menurut lu sholat subuh berapa rakaat? Kata dia 4 rakaat. 4 rakaat. Yang pertama nih. Pulang loh. Ajaran dari mana? 4 rakaat sholat subuh. Pulang. Begitu ketemu di Gang Haji Usman umpamanya. Ada yang satu mau datang lagi. Waalaikumsalam. Mau kemana? Dari Masjid Al-Mubalighin. Ngapain? Tadinya mau sholat subuh. Kok udahan? Udah. Emang apa? Gue diusir. Sama siapa? Sama Ustadz Burhan. Emang apa perkaranya? Ya. Sekarang gue tanya dah. Sebelum perkara gue tanya sama lo. Ya, sama yang satu nih. Menurut lo sholat subuh berapa rakaat? Setahu gue 2 rakaat. Jangan deh lo kalau 2 rakaat mah. Bahkan ada diusir lo. Gue 4 rakaat yang banyak diusir. Apa lo yang 2? Bego gak begitu? Nyampe jam berapa nih? Jam 8. Lo pingsan kita. Pak, dengerin. Peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad diawali dengan kata subhana. Betul? Pak, coba kita lihat nanti Bapak buka 114 surat 30 juz. Itu ada kata-kata kalimat subhanahu. Ingat nih. Subhanahu. Bapak dari surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas dilihat. Itu enggak kurang dari 14 kata-kata itu Allah firmankan. Subhanahu. Maha suci Allah artinya. Yang kedua. Enggak banyak-banyak deh ya. Ngos-ngosan juga kita. Yang kedua. Subhanallah kalimatnya. Maka di situ ada 9 kali Allah sebut nama itu. Maha suci Allah. Ada yang ketiga, subhanaka. Maha suci engkau ya Allah. 9 kali juga.
Ada yang terakhir, Subhana Rabbi, Maha Suci Tuhan. Kalimat ini digandeng, ya elah tuh. Kalau fatwa MUI begini nih, ya. Kalimat ini digandeng, ada Subhana Rabbi, ada Subhana Rabbina, ada Subhana Rabbika, dan ada Subhana Rabbis Samawat. Yang menata langit ini. Ya Pak. Ya. Isra wal Mi'raj. Subhana, Maha Suci Allah. Alladzi asra. Ya, tidak ada perjalanan para nabi, para rasul. Itu yang mubazir dan sia-sia. Berangkat dari bidayah sampai ke nihaya, semua memiliki output. Dan di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya peristiwa akbar ini. Ya, Isra, Asra diperjalankan. Bukan Rasulullah yang minta. Bukan. Betul kagak? Yang mau siapa? Allah. Perjalanannya yang mau Allah, bukan Rasulullah. Maka kalau berbicara tentang Isra Mi'raj bukan dengan akal, tapi dengan iman. Dengan apa? Iman. Pak, iman terbagi 3. Iman manusia, yangkus wa yazid. Terkadang berkurang, terkadang naik. Bertambah. Imannya malaikat, la yangkus wa la yazid. Dia tidak berkurang, dia juga tidak bertambah. Tapi imannya para nabi ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, la yangkus wa yazid, tidak pernah berkurang, malah bertambah terus, bertambah. Dahsyat ini. Ya Pak. Kenapa? Malaikat Allah ciptain cuma punya akal. Enggak punya namanya hawa nafsu. Itu malaikat. Coba malaikat enggak pernah dia ngelihat cewek enggak tapi ngeh. Betul. Sama harta enggak tapi kenal. Malaikat. Kalau manusia ada akal, ada hawa nafsu. Kalau hawa nafsunya tinggi, aspal dimakan. Kabel dimakan. Betul-betul aja kalau udah menjelang bulan. Aspal, kabel dimakan. Hawa nafsunya sedang menuncak. Ke manusia. Ada lagi yang diberikan oleh Allah tidak ada akal, hanya hawa nafsu aja. Siapa? Binatang, hewan. Ayam jago, Pak. Ayam jago. Tahu ayam jago? Ayam jago. Ayam yang suka diopor. Kadang-kadang kita panggang. Ya. Kadang-kadang kita bakar ayam jago. Ayam jago. Ayam jago, Pak. Kalau dia ngelihat ayam biang, nggak pakai disuruh, Pak. Walaupun depan orang banyak, naik baik. Ayam. Manusia yang tidak pernah taat kepada Allah. Kemudian dia bersinah sembarangan. Ayam jago. Betul. Saya Pak kalau lagi kenceng-kenceng, gue mah biasa tabir akbar. Ayo gue tantangin. Gua mah. Ya. Makanya jangan ngaku jawara di depan saya mah, jangan ngaku jawara. Saya sering banget Pak. Ceramah di depan jawara. Bendo aja panjang-panjang. Kumis mablang. Udah jenggot panjang. Ya, batu cincin gede-gede. Begitu ada petir-petir, astagfirullah. Ya. Sering banget kita ngeliat. Makanya yang begitu mas saya cuma bilang, tiang bendera. Cabut-cabutin. Bendera suci, kibar-kibarin. Lu jangan suka ngaku jawara. Kalau bini lu yang nyuciin, lu yang jemurin. Mantap kayak? Mantap kayak? Subhanalladzi asra. Diperjalankan Rasulullah SAW. Betul Pak? Ini banyak tantangan Pak dulu nih. Banyak tantangan. Jadi orang-orang pada saat itu nggak ada yang percaya. Kenapa? Karena diperjalankannya naik sampai ke Sidratul Muntaha bukan saja ruh. Dengan jasadnya sekaligus. Ya, Rasulullah jasad dan ruhnya naik. Nggak ada yang percaya Pak. Tapi pada waktu itu ketika Rasulullah SAW menceritakan peristiwa akbar ini kepada siapa namanya? Abdullah bin Abu Quhafah. Siapa beliau? Yang kita kenal dengan Sayyidi Abu Bakar As-Siddiq. Kata As-Siddiq Abu Bakar, "Sadaqta ya Rasulullah, engkau benar. Apapun peristiwa itu yang tidak masuk akal, kalau itu datang dari Allah, saya orang pertama kali yang membackup-mu ya Rasulullah." Kurang kenceng ini.
Ya, Rasulullah membackup, di backup sama Abu Bakar As-Siddiq yang namanya Abdullah bin Abu Quhafah. Ya, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pak, dari masjid ke masjid. Betul? Kayak subuh nih begini, alhamdulillah dari musola ke musola, masjid ke masjid. Betul? Sebab Rasulullah SAW, Pak, sebelum hijriah, setelah hijriah, Rasulullah SAW tuh bersama para sahabat, Allahu Akbar, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, bersama para sahabat. Baik beliau lagi sholat di Makkah, di Ka'bah, maupun di Masjid Nabawi, tapi beliau menghadapnya ke Masjidil Aqsa. Dengerin ini. Berapa bulan? Ada yang mengatakan 16 bulan. Wakila ada separohnya mengatakan 17 bulan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengganti arah kiblat dari Masjidil Aqsa yang namanya Baitul Maqdis di Palestina, kemudian menghadap ke Ka'bah, Masjidil Haram. Berarti berapa tahun, Kiai? Rasulullah bersama jamaah para sahabatnya sebelum beliau sampai wafatnya, ya, menghadap ke Masjidil Aqsa 13 tahun. Ke Masjidil Haram 10 tahun. Jadi 23. Turun ayat Al-Baqarah 144 yang arti singkatannya Fawali wajhaka syatral Masjidil Haram. Wahai Muhammad, mulai detik ini hadapkan wajahmu ke arah Masjidil. Sampai sekarang, Pak. Karena Rasulullah dulu begini terus, Pak. Tapi ditoleh begini belum menoleh. Enggak ridho. Seakan-akan Rasulullah ke Masjid Aqsa. Alladzi barakna haulahu. Di sekitarnya, di sekelilingnya diberkahkan kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Bapak nggak tahu nih keberkahan Palestina. Pak, kalau di Masjidil Haram itu yang kita tahu ada mata air namanya Zam. Ini belum tahu nih orangnya. Saya kasih tahu, Pak. Ya. Jadi di Palestina sekitar Masjid Al-Aqsa, kenapa Allah turunkan alladzi barakna haulahu? Dan kami berkahkan sekelilingnya, sekitarnya. Pak, nggak tahunya baru ditemukan, Pak. Itu ada mata air namanya Suraya. Mata air apa, Pak? Suraya. Yang kadarnya begitu diteliti oleh ilmuwan luar negeri, itu Pak sama kadarnya, tidak sedikit pun berkurang, sama kebersihannya, dahsyatnya, ya, dengan air Zam-Zam yang ada di Makkahul Mukarramah. Kenapa ini air Allah ciptakan? Pada saat itu di bawah muncul, ya, muncul di bawah tempat lahirnya Ismail alaihissalam yang oleh ibunya Siti Hajar dilahirkan di situ. Kemudian Isa alaihissalam yang oleh ibunya Siti Maryam dilahirkan. Itu tempat duduknya, kalau kelahirannya muncrat tuh, nongol tuh, muncul tuh. Namanya air Suraya yang kadarnya sama dengan air Zam-Zam. Baru tahu ini ya? Ya udah, kalau udah tahu saya cukupin ya. Lanjut aja sini. Gue tambahin 200, gue duduk lu di sini. Brengsek, kadang-kadang Kiai disuruh mulu. Ya. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul. Mi'rajnya coba lihat. Di langit pertama ketemu Adam. Di langit kedua ketemu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga ketemu Nabi. Kan sering Isra Mi'raj ketemu Nabi. Nabi Idris. Yang keempat, di langit keempat ketemu dengan Nabi Harun. Yang kelima bertemu dengan Nabi. Iya dah. Yang keenam ketemu dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Yang ketemu dengan Nabi Ibrahim. Begitu naik. Yang katanya diciptakan oleh cahaya Jibril nggak kuat, nggak tahan. Turun. Tinggal beliau bersama Rabbnya bercumbu. Ya, berkomunikasi. Begitu turun kata Musa, ya Muhammad, apa yang kau peroleh? Sholat 50 waktu. Kembali, wahai Muhammad, kembali. Bukan engkau nggak sanggup, umatmu nanti di akhir zaman nggak sanggup 50 kali. Kita bayangin, Pak, kalau sehari semalam kita sholat 50 waktu, kita habis makan udah sholat lagi, Pak. Cuci piring juga belum.
Betul. Betul, udah panggilan lagi tuh. Orang yang nutup punya toko, punya warung yang kayak dulu Pak. Kalau sekarang Rolindor. Dulu kan ada tuh Pak dinomerin angka 1, 2, 3, 4 pakai papan. Itu belum selesai nutup udah sholat lagi tuh. Saking lamanya. Kembali wahai Muhammad, kembali. Kembali Muhammad Rasulullah SAW. Turun Pak, turun. Ya. Kata Musa begini, ya Muhammad, kau tidak akan sanggup. Umatmu nanti tidak akan sanggup. Kenapa? Aku diperintahkan oleh Allah pada zamanku. Sholat cuma 2 rakaat pagi dan sore. Tapi mereka semua tidak mampu. Apalagi yang 50. Ya, begitu sampai kelima, Muhammad kembali lagi. Aku sudah malu kepada Tuhan. Aku sudah malu kepada Allah. Turun hadis asbabul hurudnya. Ya. Apa? Faradallahu ummati. Ala ummati. Khamsina sholatan. Falam azal urajihu. At-takhfif. Hatta ja'alaha fi kulli yaumin wa lailatan khamsan. Oh. Bukhari wa Muslim. Enak gak kalau ceramah begini Pak? Panggil saya besok-besok ya. Dia promosi. Lu panggil syukur kagak gue tandain, lihat aja. Pak, Masya Allah, ini pagi Pak ya. Nanti doain saya Pak. Doain saya. Jadi saya istirahat mungkin jam 8 sampai jam 8 dah pulang. Nanti ke Mang Haji, saya nggak bisa lama-lama. Ya, saya istirahat walaupun setengah jam. Karena jam 9 saya harus ada di Bekasi, Babelan. Ya, jam 9. Ntar habis zuhur saya udah nyebrang ke Baukauni ke Lampung Pak. Ya, di Raja Basa saya di situ. Ya, pulang langsung arah Pantura. Indramayu, Cirebon, terakhir pesantren As-Sohwah. Itu pun kalau ada ngundang. Hah? Kalau enggak gue di rumah aja gue istirahat. Ngapain gue? Ya. Ngapain gue jauh-jauh sana? Lu pada serius amat. Ya. Lah kita apa sekarang kadang-kadang ya Masya Allah Kiai, kemarin kopi tuh. Masya Allah jadwal rontok semua kita. Jadwal udah rontok, gue tahu udah dibatalin paling nih. Ya. Kadang-kadang kita suruh diceramah gila malam 40. Kiai udah jamaah udah pada kangen di sini nih. Di mana nih? Ceramah Kiai sekali-kali. Ya, dulu kan udah pernah sekali lagi dah. Di mana? Lobang Buaya. Gue suruh ceramah di Lobang Buaya, gue enggak. Itu serak buaya pada mangap kita. Lobang Buaya. Yang kedua kali deres, Pak. Bukan orang yang nganyut, amplop yang nganyut. Masya Allah. Yang terakhir sebetulnya Pak, kalau saya mau bikin tablek akbar, mana? Balik papan. Jadi ini papan saya dibalikin begini. Saya dekat saya rumah Kali Licin. Jadi nggak jauh, masih satu kelurahan. Itu aja saya disuruh ceramah di situ, ogah. Lah kepleset mulu kita Kali Licin. Orang paling gak enak jadi lurah semper. Di sana Tanjung Priok. Lurah mana so semper. Gak enak dah. Ya, saya kira udah jam 6 lewat ya. Jadi saya nggak bisa lama-lama ya. Doain doa biar Habib juga, Habib Ja'far Muhsin Al-Atos, Masya Allah. Ya, beliau sih sama sebetulnya manusia juga sama kita. Ya kan? Cuma yang membedakan hidung aja sama kita. Kalau beliau mau hidung mancung, kita malah belesek bener tuh. Agak ada pantas-pantasnya. Orang mah beliau kalau pakai kacamata enak dipandangnya. Kalau kita kadang-kadang di sini Pak. Ya, saya emang nggak ada ilmunya Pak. Yang penting kita bikin happy aja, betul? Betul? Cukup ya. Isra Mi'raj nggak usah banyak-banyak. Yang penting dengan iman. Ya, kalau nggak iman, runtuh Pak kita. Ya, nggak mana yang percaya sih? Jasad dan ruhnya naik. Asbabnya apa? Cuma 2. Lupaan saya. Cuma 2. Yang pertama amul husni. Tahun kesedihan bagi Rasulullah. Kapan itu terjadi? Tahun ke-10 daripada kenabian. Pertama, beliau ditinggalkan oleh orang tercinta tersayang. Paman beliau namanya Abu Thalib. Abu Thalib Pak, matinya dalam keadaan bukan memeluk Islam. Kenapa? Karena Abu Jahal pada begitu sakaratul mautnya. Ya, Abu Thalib bilang di telinganya. Ya, Abu Thalib, jangan kau tinggalkan agama nenek moyangmu. Jadi dalam keadaan bukan Islam, tapi dia membela tuh Rasulullah. Abu Thalib yang pertama. Selang 5 minggu, sebulan seminggu, Siti Khadijah Al-Kubra wafat, istri beliau. Amul Hisni, 2 orang tercinta.
Tahun ke-10 kenabian, dua-duanya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Pak, jarang ini terjadi. Lu paham sih, gak sih Bang? Sampai begini-begini. Kadang-kadang kan begitu. Saking enaknya dengerin saya. Begitu saja, paham Bang? Agak. Di depan lu roti, bagaimana? Emang gak enak dah. Kalau ceramah udah ada makanan. Udah paling kagak enak dah. Dia masuk ini ketawanya haplok. Tinggal kita mbak orang ceramah susah, Pak Ul. Orang ceramah susah. Nih kaki nopang badan nih. Ya, ini jari telunjuk. Betul nggak? Mata pelarak-pelirik kayak cerpu kebon. Tahu aja lu. Ya, ini mikir nih. Apalagi yang gue sampein. Ini urat leher. Mbak empis. Lu enak aja, paham gak? Agak, kaplok lah. Brengsek emang nih orang nih. Yang kedua, berbantahan Pak, bumi dengan langit. Kata langit begini, bumi. Boleh kau punya laut, tapi kau tidak punya bintang ke bintang. Maka kata bumi, boleh engkau langit. Ngit engkau punya bintang, tapi engkau nggak punya gunung-gunung. Terus berbantahan. Pada akhirnya, kata langit, boleh dah itu semua kita sama-sama punya. Dan sama-sama nggak punya. Ya. Kata bumi, engkau tidak punya satu tempat di mana arah kiblat semuanya. Setiap tahun, bahkan setiap hari orang umroh, orang haji menghadap ke Ka'bah. Semata-mata mencari ridho Allah. Itulah namanya Masjidil Haram. Kata langit, gua nggak bingung. Di sana ada Sidratul Muntaha. Bahkan yang setiap detiknya 70.000 malaikat seluruhnya tiap detik bertawaf ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti nggak ada yang menang, bro. Cuma kata bumi. Iya, kita sama-sama menang deh. Nggak ada yang kalah. Tapi kan ente langit nggak punya satu manusia yang masih hidup. Jaminannya sorga. Akhlaknya paling termulia. Akhlaknya adalah Al-Quran. Utusan Rasulullah yang terakhir. Nangis itu apa langit. Sehingga munajat kepada Allah. Ya, wahai Allah. Taikan satu orang yang mulia. Bernama Muhammad Sallallahu Alaihi mampirkan kemari, wahai Allah. Hebat gak? Hebat gak? Coba kalau lu yang naik, rambutan orang lu naik loh. Lu mi'raj malam-malam, mau mana bang? Mi'raj ah. Gue liat, rambutan orang mi'raj. Benar-benar orang gandul mana? Ya, ini udah jam 6:15, berarti hampir 1 jam saya ceramah begini doang. Ya Pak ya? Ya, bosan gak Pak? Bosan gak? Bilang aja Pak. Kalau bosan bilang aja. Ya, ini makan kagak ceramah lurus baik. Namanya orang ceramah harus ada komunikasi jamaah sama yang lagi bicara. Kalau yang bicara seenak di bahaya mah, yang udah ngetuk. Belah pojok sana bawa peduk begitu sama. Ya, mau ngapain kagak didengar. Ya, harus pandai-pandai kita berorasi, betul. Takbir. 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 Sallu ala Muhammad. Biarin teman-teman kita yang pada masing-masing memperjuangkan dunianya untuk akhiratnya. Paham kan ya bahasanya ya? Kadang-kadang kalau lagi begini masalahnya Pak, Masya Allah, semua juga turun. Orang tuh lagi ngadu cupang, orang banyak, dia datang tuh caleg. Caleg, orang ngadu cupang datang. Kenapa? Ngerebut suara. Mudah-mudahan ya pilkada nggak seperti pilkabe. Bedanya memang tipis. Kalau pilkabe lupa jadi. Kalau pilkada barangan kalau ngomong. Ya, mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita yang akan datang ya selalu memperdapatkan hidayah petunjuk dan segala urusan Allah yang terbaik. Makanya tadi mana sholat Jumat saya di sini. Ya, saya nggak banyak-banyak tadi tuh. Kemarin Jumat saya di sini kebetulan. Ya, saya cuma membawakan kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali. Ya, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. 4 golongan itu doang yang saya terangin, nggak banyak, cuma plak habis sudah. Begitu. Jadi jangan banyak-banyak. Ya, khutbah Jumat sama aja Pak, 20 menit, mau 30 menit, mau 40 menit, sama juga gope. Itu kalau masjid yang mendingan ini masih ngargain. Kadang-kadang masih ada yang pernah 175, gue gedek banget itu. Agak ngargain lo kadang-kadang.
Gua buka tebelnya doang. Ya Allah, puluhan semua sama gocengan atuh 175. Ini bercanda Pak ya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Gadis cantik Siti Rogoyah sebelum nikah jangan disentuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil liputan video ini. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon di like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.